Tema ya, aman dalam perlindungan Allah. Masih dalam tema yang sama, sebab tema mingguan di tempat ini adalah tentang Tuhan itu perlindungan ya, gunung batu kita. Bapak Ibu, tadi pagi saya membahas tentang Daud, bagaimana Daud itu berkata bahwa Tuhan itu terangku ya, terambil dari Mazmur 27, dia bilang Tuhan adalah terangku, keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ya, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Bahkan Daud berkata di ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri akan tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut ya. Hatiku ya tidak takut, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku ya tetap percaya. Dan tadi pagi kita sudah membahas apakah Daud itu manusia sempurna yang tidak pernah merasa takut? Tentu dia adalah manusia biasa yang pernah merasa takut, Bapak Ibu. Siapa manusia yang tidak takut? Tidak ada. Bahkan Yesus ketika ada di dunia ya, sebagai manusia, Yesus juga mengalami rasa takut. Alkitab berkata ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia akan disalib, saudara, akan ditangkap. Dia berdoa dengan peluh yang bercampur darah. Dia gemetar karena ketakutan. Mungkin kita berkata, dan sebagian orang, bahkan saya dulu ketika saya belum mengerti firman Tuhan, saya berkata, kenapa Yesus yang adalah Tuhan takut? Ingat, Yesus adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Kenapa Yesus Tuhan harus menjadi manusia? Ya, karena memang manusia ini membutuhkan teladan, membutuhkan contoh, membutuhkan figur. Tetapi di dalam kemanusiaan Yesus ketika dia ada di dunia, dia bisa marah, dia bisa kecewa, dia bisa menangis, dia bisa takut. Bahkan ketika dia ketakutan mengalami depresi berat waktu dia akan disalib, dia berkeringat campur darah. Mungkin kita bertanya, loh Yesus sendiri kok bisa takut? Bisa Bapak Ibu, karena Alkitab dengan jelas berkata, Yesus ketika dia turun menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan di dalam keilahiannya dikatakan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya mengosongkan diri. Jadi kalau kita berkata siapa manusia di dunia ini yang tidak takut, bahkan Yesus pun pernah mengalami takut. Tetapi dalam semuanya itu Yesus terbukti tidak berbuat dosa. Saya mau tanya Bapak Ibu, takut itu dosa atau tidak? Yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Karena banyak yang bingung saya lihat ya. Ya, takut itu adalah manusiawi ya. Karena ya namanya daging, manusia itu ya bisa takut. Dan itu bukan dosa ya. Tetapi takut itu akan menjadi dosa ketika dia mengikat kita sehingga kita dibelenggu oleh ketakutan. Takut itu perasaan yang sangat manusiawi. Tapi ketakutan itu merubah menjadi ikatan roh. Sehingga apa-apa takut. Apa-apa takut. Dan tadi pagi saya sudah terangkan bahwa apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Dan apa yang kamu cemaskan itu yang akan mendatangi kamu. Makanya jangan sampai biarkan kita diserang oleh roh ketakutan. Saya pernah Bapak Ibu ketika satu saat saya pelayanan di satu gereja. Di Jakarta ini lalu siang-siang itu ada jam ya seperti di sinilah jam 10 nanti sampai jam 4. Orang gerejanya tanya, ibu mau istirahat di mana? Ya kalau di sini enak sudah diajak makan ya sama Pak Yusuf ya. Jadi waktu itu tidak terasa kita makan cerita-cerita pulang ke hotel. Udah jam 3 ganti baju lagi mandi sudah kesini lagi.
Waktu di Jakarta itu saya ditanya, ibu mau pulang atau mau di gereja aja istirahat? Ya saya karena itu di Jakarta juga, kalau saya pulang macet lama. Sementara ibadah nanti sudah jam 4, enggak usah, saya enggak pulang, saya istirahat di gereja saja. Oh begitu, iya. Lalu saya, oh iya Bu, mari Bu ikut ya sama pengerjanya. Saya antar ibu di pastori, dia bilang. Ya bayangan saya pastori di gereja itu ya layaknya pastori lah ya. Ada makanan, ada roti ya. Kan harusnya begitu toh. Ya enggak Bapak Ibu? Ya hamba Tuhan loh, ini hamba Tuhan loh. Kecuali itu gereja miskin yang memang gak ada apa-apanya toh. Saya diantar. Jadi gereja itu saudara di sampingnya ada sekolah. Gedung sekolah SMP, SD, SMA. Nah saudara bisa bayangkan kalau hari Minggu gedung sekolah itu rame atau sepi? Sepi dedek. Orang Jawa bilang kan sepi dedek, itu berarti sepi pipi. Saya di bawah, dalam hati saya ini pastorinya di mana ya? Kok lewati sekolah begini ya? Saya ikuti aja, ikuti. Sampailah saya di satu ya kayak rumah gitu di belakang sekolah, rumah kecil, dibukain pintunya. Cii. Ibu silakan masuk istirahat di sini ya Bu. Oh iya terima kasih, saya sendiri, iya ibu sendiri nggak apa-apa kan biar bisa istirahat. Iya pintunya ditutup, ceretak. Saya masuk nggak ada orang satupun. Saya masuk, saya lihat ini rumah, ini bangunan kayak nggak pernah dipakai. Baunya apek, bau debu saudara. Tidak terurus, benar-benar bangunan tua cuma ada sofa satu. Lalu waktu saya masuk ke ruangan yang ada sofa itu, niat saya mau istirahat di sofa itu. Sebelum saya ke sofa itu, di situ ada tangga naik ke atas. Ada bangunan, ada ruangan di atas. Tapi gelap gulita, nggak ada kelihatan apa-apa bangunan di atas itu. Lalu ketakutan mulai datang. Pendeta juga manusia. Tiba-tiba, ya saya tahu lah itu setan yang bisikin saya. Hati-hati loh kamu, ini tempatnya horor. Lalu bulu kuduk saya berdiri. Saya tuh penasaran di atas itu apa ya. Gelap. Jadi kayak lihat di belakang situ itu loh, gelap bener gak ada apa-apa. Terus saya karena merinding, ya saya biarkan lagi ketakutan itu menguasai saya. Ya dia mendatangi saya saudara. Saya telepon suami saya. Iya aku ini ditaruh di pastori loh. Suami saya bilang terus ada ruangan di atas tangga situ gelap gulita. Tapi aku merinding loh, aku ini bukan tipe penakut, suami saya tahu saya tuh gak pernah takut setan. Tapi kali ini kok saya takut ya. Suami saya bilang gini, coba foto itu ruangan di atas. Bentar. Saya tutup dulu. Saya foto begini saudara, begitu cekrek mati lampu. Jangan tertawa, berdosa loh. Orang mesake malah guyu. Saya kaget dan syok. Wah iki setan tenan iki. Saya telepon suami saya. Say, tahu enggak? Begitu aku cekrek, lampunya mati. Terus suami saya bilang, lah terus piye kamu keluar dulu. Lah iya aku tak cari-cari. Jalan keluar ini gelap gulita. Ya nyalain HP-mu, saya sudah takut lagi mau nyalain HP, tiba-tiba ada penampakan. Jadi saya sambil mencari-cari jalan keluar, saya dengar saudara temboknya digaruk-garuk gini. Aduh setan ini, bener setan ini. Saya bahasa roh, memang bahasa roh itu harus keluar dalam waktu-waktu tertentu ya. Uralah basik kata ke dalam nama Yesus. Sambil cari-cari jalan ini. Saya coba hidupin lampunya ada di situ di tembok, tek enggak nyala. Ya udah saya tak keluar cepat-cepat dalam nama Yesus, darah Yesus. Saya keluar, akhirnya ketemu pintu. Untung yo enggak dikunciin dari luar saya. Kebangetan loh saudara, memang ini suka duka dalam pelayanan ya begini ya. Saya buka pintu, saya keluar, saya lari, itu masih siang di luar tuh masih jam 3-an. Saya lari saudara lewati sekolah-sekolah kosong itu, ada rumah di situ. Saya ketok pintunya, selamat siang, ibu-ibu pengerja di gereja itu keluar. Iya Bu Debbie, ibu dari mana? Saya tadi istirahat di pastori situ Bu. Ya ampun ibu ditaruh situ. Lah emang ditaruh mana?
Pikir. Ya ampun, siapa yang taruh ibu di situ? Yang nggak tahu tadi orang gereja lah yang taruh saya di situ. Katanya itu pastori. Masuk bu. Saya duduk. Bu, di sini enggak mati lampu? Enggak. Dari tadi enggak mati lampu? Enggak. Dia cuma berjarak berapa rumah loh saudara. Beneran bu enggak mati lampu? Bener. Bu, bukan apa-apa ya bu. Itu saya tadi serem loh di pastoris itu. Dia bilang gini, maaf ya Bu Debi, ini memang dulu semua kuburan. Bekas kuburan. Tapi semua jenazahnya itu sudah diangkat. Kecuali yang di pastori itu. Itu bawahnya masih jenazah semua. Dalam hati saya, astagfirullah subhanallah. Ini orang gereja, dia kayaknya mau coba iman saya. Ini pendeta ini ya mempan apa enggak. Tapi suami saya bilang, coba kamu lihat fotonya. Yang tadi kamu foto ada penampakan enggak? Saya lihat enggak ada sih, gelap gulita toh. Tapi setidaknya enggak adalah setan berani menampakkan diri sama saya. Jadi kalau ada yang sedikit-sedikit lihat setan itu, berarti kau temennya. Tapi saya bersyukur, maksudnya ya lain kali ya itulah kalau kita biarkan ketakutan, dia berubah menjadi roh ketakutan yang akhirnya menyerang kita sendiri. Ya, jadi jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita. Tadi pagi saya sudah bagikan apa kunci Daud mengalami kemuliaan Tuhan ketika dia ditangkap di Gad. Daud melarikan diri dari Saul, mau dibunuh, dia lari ke kota Gad. Sampai di kota Gad, Alkitab tadi siang kita sudah baca, Daud menjadi takut sekali. Bukan cuma takut, tapi takut sekali. Ketakutan yang begitu luar biasa. Tapi ternyata satu hal Daud berkata tadi pagi juga sudah kita baca. Kuncinya satu, dia bilang, waktu aku ini takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi kuncinya saat kita mengalami ketakutan, maka kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Bagaimana